kita akan membahas emiten-emiten dan sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu sektor yang sebenarnya masih kurang menarik ya di tahun ini karena ternyata industrinya masih loyo. Oversupply, jadi pasokannya masih banyak tapi permintaannya justru masih rendah. Berarti ini menandakan industri ini memang belum cukup perform ya di tahun ini, mengingat juga sisa 2 bulan terakhir. Nah, industrinya adalah industri semen, jadi teman-teman kalau punya sahamnya atau melihat performa sahamnya biasanya memang justru cenderung turun ya. Beberapa emiten yang cukup market cap-nya besar di industri semen turun ya dikarenakan masih oversupply, demand-nya juga turun. Nah, teman-teman di sini saya akan membahas ada 4 emiten, ada SMGR, Intip, kemudian SMGR dan juga CMNT. Nah, lantas mana yang performanya masih murah, kinerjanya masih oke, dan juga dari perform harga sahamnya. Kita akan membahas dari harga sahamnya terlebih dahulu kali ya. Ternyata walaupun dominan masih minus ya di industri semen, masih ada yang mencatatkan kenaikan loh. Nah, di sini datanya yang di riset oleh CNBC Indonesia ada SMGR, INTP, SMBR sama CMNT. Nah, kalau teman-teman perhatikan di SMGR memang cenderung dia masih mencatatkan penurunan secara year to date kurang lebih masih turun sekitar 16%. Untuk INTP masih turun juga 9,12% secara year to date. Tapi untuk SMGR ya kalau kita lihat masih mencatatkan kenaikan sepanjang tahun ini hingga 42% loh. Kemudian untuk CMNT masih turun kurang lebih sekitar 13%. Jadi memang dominan masih cenderung mengalami penurunan untuk performa harga sahamnya. Nah, lalu untuk kinerja keuangannya bagaimana? Yuk kita intip kinerja keuangannya untuk 4 emiten tersebut. Nah, ini untuk kuartal 3 2025 ya. Jadi sudah update di sini untuk penjualannya atau pendapatannya untuk SMGR mencatatkan di 25,3 triliun rupiah, untuk INTP di 12,9 triliun rupiah, CMNT 6,5 triliun rupiah, SMBR di 1,78 triliun rupiah. Nah, mungkin kita akan membahasnya yang pertama adalah SMGR dulu. Jadi sebenarnya secara performa laba bersih kalau kita lihat justru turun ya sekitar 84%. Jadi labanya kalau kita lihat net profitnya hanya tersisa 114,8 miliar saja. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi labanya turun karena ternyata sebenarnya pendapatannya juga turun ya, memang turun tipis hanya sekitar 3,8% saja dan hasilnya menghasilkan net profit marginnya cuma 0,5% kalau teman-teman lihat. Nah, untuk earning before interest and debt ya di sini the depreciation amortization di sini mencatatkan sebesar 3,5 triliun rupiah. Kemudian di sini untuk SMGR ya kalau kita lihat untuk IPS-nya itu 16,9, untuk return on equity-nya sebenarnya nggak gede ya dalam menghasilkan laba bersih terhadap modalnya cuma 0,24% saja. Asetnya masih cukup baik ya, bahkan paling besar dibandingkan yang lainnya. 76,4 triliun, untuk hutangnya juga lumayan besar kalau kita lihat. Tapi secara DER-nya itu cuma 0,56 loh, berarti menandakan modalnya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan hutangnya. Di sini hutangnya totalnya 28,6 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat memang di laporan di kuartal 1 sebelumnya untuk SMGR ini sudah memberikan sinyal ya di mana labanya pada kuartal 1 itu anjlok hingga 91% untuk dari SMGR. Jadi kalau teman-teman lihat akibat memang ada konstruksi di industri dan juga persaingan harga. Tapi untuk bertahan ternyata SMGR ini mengaktifkan namanya kartu pengaman ekspor. Di mana penjualan regional atau ekspornya tercatat naik secara tahunan sebesar 18%. Kemudian bergeser ke INTP. Di sini INTP kalau kita lihat untuk pendapatannya sebesar 12,9 triliun rupiah, memang pendapatannya juga masih turun sekitar 3%, namun laba bersihnya masih dijaga naik, tapi cuma naik tipis sekali hanya 0,7% saja. Kalau kita lihat net profitnya tercatat 1,06 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat di sini untuk EBITDA-nya di 1,5 triliun, NPM-nya cukup baik ya 8,2%, IPS-nya 303. Dalam menghasilkan laba bersih terhadap modal atau ROE-nya return on equity 4,8%, asetnya 29,9 triliun, hutangnya nggak terlalu lebih besar ya dibandingkan dengan SMGR 7,8 triliun, dan di sini untuk DER-nya, debt equity ratio-nya juga masih cukup bagus ya 0,36 saja, berarti ini modalnya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan hutangnya. Nah, kalau kita lihat dalam INTP ya memang
INTP ini agak sedikit berbeda, jadi kalau dominan di industri semen banyak yang bakar uang, INTP ini justru nggak bakar uang. Jadi kalau kita lihat dia ada menjalankan dua strategi. Yang pertama strategi yang INTP lakukan yaitu adalah efisiensi internal dengan agresif ya, menekan biaya energi melalui penggunaan namanya RDF untuk mempertahankan target EBITDA-nya kurang lebih di sekitar 20%. Nah untuk yang kedua mereka melakukan namanya konsolidasi eksternal. Nah yaitu membeli pasar dengan mengakuisisi 100% saham PT Semen Grobogan. Nah langkah ini dilakukan secara instan ya untuk menghilangkan satu pesaing dan juga memperkuat pasar dari INTP sendiri di Jawa Tengah untuk mendongkrak tentu saja market nasional yang dimana sekitar 29,7% yang mereka kuasai. Kemudian bergeser ke CMNT. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, CMNT memang masih mencatatkan kinerja yang belum cukup baik ya, masih rugi ya kalau kita lihat untuk CMNT di dalam laporannya. Di sini untuk salesnya 6,5 triliun, untuk net profit marginnya masih rugi di 186,8 miliar, untuk EBITDA-nya sendiri di 571 miliar, untuk net profit marginnya karena tadi masih rugi tentu saja NPM-nya minus ya di 2,9%, IPS-nya juga minus 10,9, untuk return on equity untuk dalam mengelola laba bersih terhadap modalnya juga minus di 6,38%. Untuk total asetnya 16,9 triliun rupiah, hutangnya 13,9 triliun. Di sini DER-nya cukup agak sedikit nggak bagus ya karena udah 4,7. Kalau kita lihat di sini berarti total hutangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan total modalnya. Bergeser ke SMBR ya yang mungkin banyak dimiliki oleh retail. Salesnya tercatat 1,8 triliun rupiah, untuk EBITDA-nya di 370 miliar. Dalam menghasilkan laba bersih, net profit marginnya laba bersihnya 146,3 miliar. Net profit marginnya cukup baik ya, 8,2%, mirip sama INTP. IPS-nya 14,8, return on equity-nya juga 4,31%, sudah cukup baik untuk di industri semen. Asetnya 4,8 miliar, untuk hutangnya 1,4 triliun. Untuk total asetnya 4,8 triliun dan DER-nya cukup baik ya, hanya 0,42 saja, total modalnya jauh lebih besar dengan total hutangnya. Nah lalu bagaimana nih dengan prospek investasinya dari 4 emiten ini? Yuk kita intip dari prospek investasi. Nah untuk prospek investasinya kalau kita lihat di sini kita jabarkan. Untuk yang SMGR Semen Indonesia memang sekarang cenderung wait and see ya. Karena kalau kita lihat risiko turnaround untuk valuasi price earning ratio-nya di 164,56. Jadi tidak dapat digunakan karena basis labanya itu masih terlalu kecil gitu ya. Jadi investor masih perlu menunggu gitu bukti nyata bahwa memang perang harga di pasar domestik terutama harus mereda dulu. Jadi SMGR nantinya mampu memulihkan marginnya jauh lebih besar sebelum mempertimbangkan investasi atau PER-nya di trailing 12 bulan kurang lebih di angka 40. Kemudian untuk Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP, di sini kalau kita lihat sudah masuk layak investasi tapi masih di konservatif karena fundamentalnya paling kuat. Strategi akuisisinya cukup baik juga dan neracanya paling aman, menjadikan INTP pilihan defensif terbaik di sektor industri semen. Kemudian Cemindo Gemilang atau CMNT di sini tidak layak investasi ya karena risikonya cukup agresif atau tinggi. Kelangsungan usaha perusahaan saat ini memang bergantung pada belas kasihan kreditur ya, bukan pada fundamental bisnis yang cukup membaik. Semen Batu Raja atau SMBR layak investasi karena pilihannya cukup growth, ya, pertumbuhannya cukup baik, sinergi ini terbukti dan juga sudah tervalidasi. Nah, SMBR ini menawarkan potensi terbaik terhadap pertumbuhan profitabilitas yang memang didukung oleh efisiensi operasional di industrinya. Nah, lantas dari sisi valuasi mana nih yang paling murah? Nah, untuk dari 4 kita bahas dari sisi industrinya, price earning ratio-nya SMGR udah mahal banget ya 164, INTP 10,8, di sini SMBR 11,5, CMNT di sini belum ketahuan ya PER-nya berapa. Untuk price book value-nya dominan murah di sini untuk SMBR 0,4, INTP 0,9 saja, kemudian SMBR 0,81 ini masih PBV-nya di bawah 1, tiga-tiganya masih under value, CMNT sendiri yang sudah over value di 5,08. Untuk dibagi dengan EBITDA-nya kalau kita lihat di sini ini untuk rasio valuasi perusahaan yang memang membandingkan nilai perusahaan atau enterprise ya value dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan juga amortisasi atau EBITDA. Nah untuk EBITDA-nya itu memang paling bagus kalau berada di angka yang
di bawah 10 itu dianggap murah. Di bawah 10 SMGR di bawah 10 6,73, INTP 5,6, SMBR 5,7, MNT mahal juga ya, PBV-nya 5, EBITDA-nya dibagi dengan nilai enterprise sudah di level 17,7. Nah, ini adalah view atau insight dari 4 emiten di industri semen, jadi jangan lupa untuk dianalisa ulang. Jadi untuk memperbaiki industri semen tentu saja butuh dukungan dari pemerintah, harus suku bunga makin rendah dan juga program-program dan proyek-proyek pemerintah harus bisa jalan agar industri semen bisa bangkit lagi. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.